Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah asal-usul hantu pocong itu dari orang yang meninggal dunia? Dan sewaktu dimakamkan, tali kain kafan mereka tidak dilepas, sehingga arwah si mayat berterbangan tidak tenteram untuk meminta tolong dibukakan tali kafannya. Banyak di antara akidah dan keyakinan yang tersebar di masyarakat kita yang bersumber dari mitos dan tahayul sama sekali tidak didukung dengan dalil, baik Al-Quran, hadis, maupun keterangan sahabat. Di antaranya fenomena tentang pocong, sebagian masyarakat meyakini pocong adalah jelmaan dari mayat yang kain kafannya lupa tidak dibuka ketika dimakamkan. Karena tidak dibuka tali kafannya, dia gentayangan dan mendatangi rumahnya atau masyarakat lainnya. Simak sampai habis ulasannya. Tapi sebelum lanjut, mari bantu tebar informasi Islami ini dengan like, subscribe, juga nyalakan notifikasinya. Tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Sahabat beriman, ada beberapa sisi negatif dari keyakinan ini. Pertama, keyakinan mayat kembali ke rumah setelah dimakamkan. Ini termasuk keyakinan jahiliyah. Allah berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Allah mengabarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapatkan tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun itu hanya ucapan lisan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada barzah, dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Mereka yang sudah memasuki barzah tidak akan lagi bisa keluar darinya. Tafsir As-Sadi halaman 559. Yang kedua, keyakinan bahwa roh mayit masih di dunia. Keyakinan ini bertentangan dengan akidah Islam bahwa orang yang meninggal ruhnya berada di alam barzah. Pada surat Al-Mu'minun di atas, Allah telah menegaskan bahwa ada barzah, dinding pemisah antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia. Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya, masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang baik berada di tempat yang baik, sebaliknya ruh orang jelek berada di tempat yang jelek. Dalam sebuah riwayat, seorang tabi'in bernama Masruq pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tafsir firman Allah. "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surah Al-Imran ayat 169. Ibnu Mas'ud menjawab, "Saya pernah tanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjawab, ruh-ruh mereka di perut burung hijau. Burung itu memiliki sarang yang tergantung di bawah ars. Mereka bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya. Kemudian Allah memperhatikan mereka dan berfirman, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apalagi yang kami inginkan, sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan.' Namun Allah selalu menanyai mereka 3 kali, sehingga ketika mereka merasa akan selalu ditanya, mereka meminta, 'Ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami di jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya.' Ketika Allah melihat mereka sudah tidak membutuhkan apapun lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula ruh orang yang jahat.
mereka mendapat hukuman dari Allah sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Hakikat pocong. Barangkali ada yang berkomentar banyak bukti orang yang melihat pocong. Bahkan ada yang tertangkap kamera bahwa pocong betul-betul ada. Tulisan di atas sama sekali tidak mengingkari keberadaan pocong. Jika benar pengakuan orang yang pernah melihatnya, kita tidak menolaknya. Mengingkari hal ini sama halnya menolak realita. Namun maksud tulisan di atas adalah mengingkari keyakinan di masyarakat bahwa pocong merupakan jelmaan dari ruh orang meninggal yang tali kafannya tidak dilepas ketika dimakamkan. Karena jelas ini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu, jika Anda mengakui keberadaan pocong, yakini bahwa itu bukan jelmaan ruh manusia yang meninggal. Lalu siapa itu pocong? Jawabannya, jelmaan jin. Jin menjelma dengan rupa pocong karena jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain sehingga bisa terindra oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Sebagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini pun memelas, meminta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggung jawab keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi." Benar, di malam kedua dia datang lagi, ditangkap Abu Hurairah dan memelas, kemudian beliau lepas. Malam ketiga dia datang lagi, kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. "Lepaskan aku, nanti aku ajar bacaan yang bermanfaat untukmu." Dia mengatakan, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Yang ditangkap oleh Abu Hurairah waktu itu adalah jin yang menjelma menjadi bentuk lain. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi bentuknya yang asli sebagaimana dia diciptakan." Sebagaimana jin bisa menjelma seperti anak kecil, jin juga bisa menjelma menjadi makhluk yang lain seperti yang diilustrasikan oleh manusia. Jin bisa berubah wujud wanita berambut panjang dengan wajah pucat, kemudian diistilahkan dengan kuntilanak. Bisa juga berbentuk manusia dibalut kain mori putih, kemudian diistilahkan dengan pocong, lalu model-model lainnya. Tentu saja ini akan berbeda lagi dengan model klinik masyarakat di belahan daerah lainnya. Sebagian ada yang mengilustrasikan seperti vampir atau Dracula, atau mayat hidup seperti zombie, meskipun model-model hantu luar negeri ini tidak dikenal di masyarakat kita, sebagaimana model kuntilanak juga tidak dikenal di masyarakat Cina. Apapun itu, yang jelas semua itu bukan bentuk asli mereka, tapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan pernah terlihat oleh manusia. Sementara berbagai istilah yang beredar, tuyul, kuntilanak, pocong, vampir, Dracula, dan sebagainya, semuanya murni penamaan dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman,
Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkehendak. Mudah-mudahan siar ini menjadi suatu motivasi yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.